Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, baik yang kita sadari ataupun enggak, baik yang nikmat itu terasa ataupun tidak, baik yang nikmat itu besar ataupun tidak. Dan tidak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, selamat pagi, selamat siang ataupun selamat malam kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Albi Mudzakir. Saya adalah seorang mahasiswa semester 6 jurusan Manajemen Dakwah dari Universitas PTIK Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS kuliah saya yang bermata kuliah Public Speaking. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah motivasi untuk kita semua, sebuah perenungan untuk kita semua. Saya mengawali video ini dengan ayat yang menurut saya sangat menarik. Dan ini bisa kita ambil menjadi motivasi kita untuk terus berjuang di dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul azim. Pada ayat ini bisa kita ambil hikmahnya, kita baca artinya ya. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya pada kesulitan ada kemudahan. Jika kita tarik kepada pemahaman kita sebagai seorang muslim, ini Allah loh yang ngomong, Allah loh yang berfirman, bahwa kata Allah, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bagi kita yang ingin terus maju, yang ingin terus berjuang untuk mencari ilmu, mencari rizki, ataupun mencari apapun, ingat, jangan patah semangat ketika ada ujian yang datang. Jangan patah semangat ketika ada musibah yang menghampiri kita. Karena apa? Hakikatnya, ujian, musibah itu akan datang kepada kita untuk apa? Sebenarnya, kita akan dinaikkan level derajat kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ditambah lagi dengan ayat yang tadi saya baca, fa inna ma'al usri yusra. Kita sebagai seorang muslim seharusnya percaya pada ayat ini, bahwa setiap ujian yang datang, itu pasti ada kemudahannya. Setiap kesulitan ada kemudahannya, ada solusinya. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang mencari, yang berikhtiar. Karena orang ketika dapat ujian, kadang kan ada, aduh, saya dapat ujian berat banget nih, gitu kan. Kita jangan jadi orang yang seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini tuh nanti akan stuck di situ aja. Karena apa? Ngeluh mulu, capek mulu. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang berikhtiar, mencari jalan keluar di setiap ada kesulitan. Dan fahamilah bahwa Allah bersama orang-orang yang berikhtiar. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang berikhtiar ini sengsara. Paham ya? Baik. Inna ma'al usri yusra. Allah menjelaskan dengan tegas lagi pada ayat keduanya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada kesulitan itu ada kemudahan. Dengan diperkuat dua ayat ini, kita harusnya sebagai seorang muslim itu tidak patah semangat. Tidak kalau ada musibah, ada ujian, kita malah lesu, kita malah bunuh diri, misalkan seperti berita-berita yang telah datang, yang sering-sering kita dengar, ada masalah dikit bunuh diri, ada masalah dikit stres. Harusnya enggak. Kita seorang muslim itu harusnya enggak seperti itu. Tetapi kita sebagai seorang muslim harus tetap berjuang dan memakai akal sehat. Karena setiap masalah akan selesai jika dicarikan solusi. Bukan setiap masalah akan selesai jika kita mati, bukan. Ya, setiap masalah akan selesai jika kita mendapatkan solusi. Kalau nggak dapat ya cari. Cari, karena di setiap kesulitan ada kemudahan. Baik, kita ambil contoh sebuah cerita dari sebuah platform media sosial. Ada seorang mahasiswa yang kehilangan HP-nya
kehilangan dompetnya, uangnya, ATM-nya. Dia nggak punya apa-apa lagi. Ketika pulang kuliah, dia habis, raib semuanya, hilang semuanya. Tetapi dia memilih untuk apa? Untuk berikhtiar. Kalau dia memilih untuk stres, bisa jadi dia menjadi gila. Bisa jadi dia bunuh diri. Bisa jadi dia lesuk mulu, nggak ada semangat-semangatnya. Tetapi orang ini memilih untuk berikhtiar. Ikhtiarnya seperti apa kalau orang seperti itu? Ikhtiar dia nyari kemana-mana pekerjaan, nyari siapa yang nyopetnya, dia tanya-tanya ke orang-orang di sekitar situ, sampai akhirnya yang nolongin dia adalah seorang pengamen loh. Kita seorang pengamen yang kadang kita menilai rendah, tetapi pada kenyataannya yang menolong orang tersebut adalah seorang pengamen yang memiliki anak kecil. Dia diselamatkan, dia dibantu mencari uang dengan apa? Dia diberikan gitar untuk ngamen juga. Itu salah satu ikhtiar orang-orang yang kecopetan. Dia ikut ngamen, sampai akhirnya uang yang dapat ngamen itu dikumpulkan, akhirnya dia bisa pulang ke rumahnya. Nah, ini salah satu contoh bagi kita semua. Jika kita dilanda musibah, cuma dua pilihannya, kita mundur apa maju. Kalau kita mundur, masalah nggak akan selesai dan solusi nggak didapat. Tetapi kalau kita terus maju, Allah bersama kita. Kemudahan pasti akan datang, solusi pasti akan didapat. Tetapi, apakah kita mau untuk maju terus? Itu menjadi pilihan kita sendiri-sendiri. Apakah Anda bagian dari orang-orang yang putus asa, ataupun bagian orang-orang yang terus berjuang? Apapun yang terjadi, badai sebesar apapun, saya akan terus berjuang. Saya akan terus maju. Itu pilihan Anda semua. Tetapi saya ingin tekankan di sini, kita, khususnya saya, ketika menjadi seorang muslim, lillahi ta'ala, percaya kita, pikiran kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap ujian, setiap musibah yang kita didapatkan, ingat, itu bukan untuk menyiksa kita. Itu bukan untuk menurunkan derajat kita, tetapi apa? Ujian datang untuk menaikkan derajat kita, untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik. Berapa banyak orang yang dapat ujian, tiba-tiba dapat pelajaran dari ujian tersebut? Banyak. Dan semoga kita salah satu orang-orang yang mau berjuang terus-menerus, pantang mundur, sebesar apapun ujian, sekeras apapun ujian menghampiri kita. Ingat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mungkin sekian dari pemaparan materi motivasi saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Ternak-ternak teri di dalam kolam. Sekian dari materi, saya akhiri dengan salam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.